Shalom saudaraku semua, salam damai dan penuh sukacita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Saya berharap Anda semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, dan terus rindu untuk mencari perkenanan Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Hidup yang dipimpin Roh Kudus. Namun sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur atas anugerah Roh Kudus yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur atas kesempatan ini untuk merenungkan firman-Mu dan belajar tentang bagaimana hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya Tuhan, kami memohon agar Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami saat kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu membukakan hati dan pikiran kami untuk dapat memahami kebenaran firman-Mu. Berikanlah kami hikmat dan pengertian untuk dapat menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini ke hadirat Engkau. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari kita sejenak merenungkan betapa indahnya hidup ini, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam setiap langkah, dalam setiap keputusan, kita memiliki penuntun yang setia, yang membimbing kita menuju pada jalan kebenaran. Bayangkan sebuah perjalanan di mana setiap langkah kita dipimpin, dituntun oleh cahaya yang terang. Cahaya itu adalah terang dari Roh Kudus yang menerangi jalan hidup kita, menjauhkan kita dari segala kegelapan, dan membawa kita menuju kehidupan yang penuh dengan kasih dan juga sukacita. Hidup ini seringkali penuh dengan ketidakpastian, namun di tengah segala hal yang tidak menyenangkan itu, kita ini sebenarnya tidak pernah berjalan sendirian. Roh Kudus, Sang Penghibur dan Sang Penolong selalu hadir membimbing hidup kita. Mari kita buka hati untuk dapat mendengarkan suara Tuhan. Mari kita baca Galatia pasal 5 ayat 16. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudaraku, dalam Galatia pasal 5 ayat 16 ini, Rasul Paulus memberikan sesuatu hal yang kontras, yang tajam antara dua cara hidup. Hidup dipimpin roh atau hidup dikuasai keinginan daging. Ayat ini merupakan inti dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Dan juga bagi kita di zaman sekarang ini sebagai orang percaya. Paulus mengajak kita untuk dapat menjalani hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dipimpin oleh keinginan kedagingan kita. Daging di sini mewakili nature manusia yang jatuh dalam dosa, kecenderungan untuk hidup dalam egois, tamak, mudah marah, hidup dalam pencabulan, dan segala bentuk dosa. Sementara hidup dipimpin oleh Roh, berarti menyerahkan kendali hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan, membiarkan firman Tuhan itu dan berkuasa mengubah hidup kita, mengubah perkataan kita, dan mengubah perbuatan kita. Hidup dalam standar kebenaran Tuhan. Yang pertama, memahami apa itu keinginan daging.
maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Keinginan daging di sini bukan hanya merujuk pada dosa-dosa soal seksual, tetapi juga mencakup segala bentuk keinginan duniawi yang bertentangan dengan nilai-nilai akan kehendak Allah. Beberapa contoh adalah soal egoisme, mementingkan diri sendiri di atas segalanya. Ada juga kesombongan, merasa diri kita ini lebih baik daripada orang lain. Banyak juga bicara soal kemarahan, mudah tersulut emosi dan mudah menyimpan dendam. Ada juga soal ketamakan, haus akan harta dan juga kekuasaan perkara-perkara duniawi. Ada juga tentang iri hati, merasa tidak senang bila melihat sesama kita memiliki keberhasilan. Keinginan-keinginan ini seringkali membawa kita pada perbuatan-perbuatan yang merusak hubungan kita dengan Allah, juga merusak hubungan kita dengan sesama. Yang kedua, hidup oleh roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Hidup oleh roh berarti menyerahkan diri sepenuhnya pada pimpinan Roh Kudus. Ini melibatkan mendengarkan suara roh melalui firman Allah, melalui doa, melalui pujian, penyembahan, dan juga persekutuan kita dengan orang-orang seiman. Hidup oleh roh juga berbicara tentang taat pada pimpinan roh. Melakukan apa yang Roh Kudus inginkan, meskipun seringkali hal itu berarti bertentangan dengan keinginan daging kita, keinginan akan keegoisan kita. Hidup oleh roh juga mengandung arti hidup yang menghasilkan buah roh, yaitu ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menyatakan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus, bukan lagi dikuasai oleh keinginan kedagingan kita. Kata hiduplah dalam teks aslinya adalah peripateo, memiliki pengertian berperilaku atau berkebiasaan, usaha untuk diri kini hidup sesuai dengan kehendak Roh Kudus atau berjalan seirama dengan Roh Kudus. Membiasakan diri itu artinya melakukan suatu hal yang terus-menerus, kontinu, tidak berkesudahan, membutuhkan suatu usaha yang sungguh-sungguh, butuh perjuangan, butuh latihan dalam waktu yang panjang. Bukan hanya sesekali dilakukan, tergantung dari mood kita atau tergantung dari musim kehidupan kita. Saudaraku, memberi diri dipimpin Roh Kudus berarti menaklukkan kehendak pribadi kepada kehendak Roh Kudus, sehingga kita dapat berjalan beriringan atau seirama dengan Tuhan. Inilah yang disebut proses sinkronisasi, di mana kita belajar menyesuaikan diri terhadap kehendak Roh Kudus. Apa yang Roh Kudus mau untuk kita perbuat dan mana yang Roh Kudus tidak kehendaki untuk kita lakukan. Mengapa demikian? Karena tubuh kita ini bukan milik kita sendiri lagi.
tetapi sepenuhnya hidup tubuh kita ini milik Tuhan sepenuhnya. Mari kita baca 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudaraku, ayat ini mengingatkan kita bahwa kita bukan lagi milik kita sendiri, melainkan kita ini milik dari Sang Kristus. Dia telah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Ini adalah anugerah yang tidak terukur bagi kita. Kita yang seharusnya binasa karena dosa, justru ditebus dan dikuduskan oleh Tuhan, menjadi miliknya Tuhan. Kita menjadi anak-anak Tuhan. Maka kata muliakanlah Allah dengan tubuhmu mencakup seluruh aspek hidup. Ada pikiran, perkataan, perbuatan, bahkan bagaimana kita menggunakan tubuh kita untuk kemurnian, untuk pelayanan, dan juga untuk menyampaikan kasih Tuhan bagi dunia ini. Penebusan Kristus bukanlah alasan untuk kita terus-menerus berbuat dosa, melainkan ada suatu dorongan untuk kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Ketika kita sadar betapa besar pengorbanan Tuhan, seharusnya kita ini selalu bersyukur, selalu taat, dan hidup dengan penuh sukacita. Saudaraku, meski tahu bahwa tubuh ini adalah bait Roh Kudus, masih banyak orang Kristen yang dalam kenyataan hidup sehari-hari justru menolak akan pimpinan Roh Kudus, malah hidup menurut keinginannya sendiri, hidup dalam kedagingan, hidup menurut kehendak sendiri. Inilah yang disebut hidup dalam daging. Mari kita baca Roma pasal 8 ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudaraku, Roma pasal 8 ayat 8 adalah ayat yang syarat akan makna dan sangat relevan bagi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Berikut ini adalah beberapa poin penting yang dapat kita renungkan dari ayat ini. Yang pertama, makna hidup dalam daging. Mereka yang hidup dalam daging. Ayat ini mengingatkan kita bahwa hidup dalam daging merujuk pada kehidupan yang dikendalikan oleh keinginan duniawi, oleh hawa nafsu, dan oleh keegoisan diri kita sendiri yang dapat menyebabkan kita jatuh dalam dosa. Ini bukan sekedar tentang hal-hal jasmani belaka, tetapi lebih daripada itu, ada juga pola pikir soal hati kita, soal segala kemauan kita yang selalu berpusat pada hal duniawi, soal berpusat pada keinginan untuk memuaskan hawa nafsu sendiri. Hal itu menyebabkan kita menjauh dari kehendak Tuhan. Yang kedua, ketidakmungkinan menyenangkan Allah dalam hidup kedagingan. Firman Tuhan tegas berkata, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Artinya, selama kita mengandalkan kekuatan kita sendiri atau menuruti keinginan daging kita, kita tidak dapat memenuhi standar hidup dalam kekudusan Tuhan. Dosa telah memisahkan kita dari kehendak Allah. Dan hanya melalui Kristuslah kita didamaikan dengan Allah.
Saudaraku yang diberkati Tuhan, jelas sekali kalau orang tetap hidup dalam daging, tidak mungkin beroleh keselamatan yang kekal. Sebab barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mari kita baca Galatia pasal 5 ayat 21 bagian B. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudaraku, ayat ini adalah peringatan yang sangat serius tentang hidup yang berkenan kepada Allah. Dalam Galatia pasal 5 ayat 19-21, Rasul Paulus menyebutkan berbagai macam perbuatan daging seperti percabulan, penyembahan berhala, perseteruan, iri hati, kemabukan, dan masih banyak hal lain lagi. Ayat 21 bagian B menjadi penegasan yang serius bahwa orang yang terus-menerus hidup dalam dosa-dosa tersebut tanpa pertobatan tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Makna dari peringatan tidak hidup dalam daging yang pertama, bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang pertobatan. Paulus bukan mengatakan bahwa orang Kristen tidak mungkin jatuh dalam dosa, melainkan ia memperingatkan mereka yang hidup dalam dosa tanpa pernah mau bertobat atau menyesal. Orang percaya mungkin akan tergelincir, tetapi jika ia segera bertobat dan berjuang melawan dosa itu, ia tetap berada dalam kasih karunia Allah. Yang kedua, buah kehidupan yang menunjukkan iman. Yesus berkata, dari buahnya lah akan mengenal mereka. Jika seseorang itu mengaku Kristen tetapi hidupnya terus-menerus dipenuhi oleh perbuatan daging tanpa mau bertobat, mau melakukan perubahan dalam hidupnya itu, hal ini mempertanyakan soal keaslian iman dia kepada Tuhan. Iman sejati itu menghasilkan buah roh. Yang ketiga, anugerah bukan alasan untuk berdosa. Beberapa orang di Galatia pada waktu itu mungkin menganggap bahwa karena mereka sudah diselamatkan oleh anugerah kasih karunia, mereka itu kemudian hidup dalam keegoisan, hidup dalam kedagingan, hidup menurut kemauannya sendiri. Dan Paulus menegaskan, kasih karunia itu bukanlah izin untuk terus berbuat dosa. Ingatlah saudaraku, hidup kekristenan itu hidup yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita harus mau menanggalkan manusia lama. Sebab kerajaan surga disediakan Tuhan bagi orang-orang yang mau taat melakukan kehendak Tuhan, yaitu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk hidup oleh pimpinan Roh Kudus. Kami menyadari betapa lemahnya kami dan betapa mudahnya kami tergoda oleh keinginan daging. Kami seringkali jatuh ke dalam dosa dan melupakan Engkau. Ya Roh Kudus, kami mohon kehadiran-Mu dalam hidup kami. Pimpinlah kami, kuatkanlah kami, dan ubahlah hati kami, agar kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu.
Bantulah kami untuk mengenali dan menolak keinginan daging yang menyesatkan, yang menjauhkan kami dari hadirat Tuhan. Kami ingin hidup yang memuliakan nama Tuhan, hidup yang penuh dengan buah roh. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau sanggup mengubah kami dan membuat kami menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati, dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu agar kuasa penyembuhan boleh terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga saudara-saudara kami yang sakit akan mengalami kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan dan beban berat. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka. Engkau memberikan kekuatan yang baru dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan setiap persoalannya dengan cara yang baik dan benar, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu, Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, marilah kita senantiasa membiarkan Roh Kudus memimpin setiap langkah kehidupan kita, agar kita mampu mengalahkan keinginan daging dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk dapat hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.